إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua limpahan-limpahan kenikmatannya, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baiklah hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian Sahih Fikih Sunnah, masih melanjutkan pembahasan tentang fiqhun nikah, yaitu fikih pernikahan. Ya, malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang mahar. Ya, mahar yang insyaallah kalau masih ada waktu kita lanjutkan pembahasan tentang walimah dan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Baik, kita mulai dulu dari tema yang pertama, yaitu tentang mahar. Tersisa satu pembahasan lagi tentang mahar, yaitu adalah pembahasan tentang gugurnya mahar. Gugurnya mahar. Ya. Gugurnya mahar. Kapan mahar itu menjadi gugur? Dalam arti kewajiban suami atau mempelai pria untuk membayar mahar menjadi apa? Gugur. Demikian pula hak seorang istri untuk memiliki mahar tersebut menjadi gugur. Ya, ada beberapa kondisi-kondisi. Yang pertama adalah mahar menjadi gugur manakala yang pertama adalah husulul furqati min janibi zaujah qabla dukhul. Terjadinya pemutusan hubungan. Terjadinya pemutusan apa? Hubungan antara suami istri disebabkan oleh pihak istri. Disebabkan oleh pihak siapa? Istri. Qabla dukhul, sebelum terjadinya dukhul. Ya, di antara makna dukhul adalah ya hubungan suami apa? Istri. Sudah pernah kita sampaikan makna dukhul ada dua. Yang pertama adalah hubungan suami istri, yang kedua adalah khalwat. Khalwat artinya bersatunya suami dan istri dalam ruangan yang apa? Tertutup. Ya. Jadi kapan mahar itu menjadi gugur? Mahar menjadi gugur dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah terjadinya pemisahan atau pemutusan hubungan antara suami istri disebabkan oleh pihak siapa?
istri, dan itu terjadi sebelum dukhul. Ya, dukhul, di antara makna dukhul adalah sebelum terjadinya hubungan suami istri. Contohnya bagaimana pemutusan hubungan disebabkan oleh pihak istri? Contohnya seperti apa? Misalnya contohnya ya, si istri menjadi murtad misalnya. Ya, istri menjadi murtad. Ya, sehingga harus diputuskan hubungan antara suami istri. Ya, kemudian contohnya diantaranya adalah sang istri ternyata memiliki aib. Ya, memiliki aib yang menyebabkan kemudian pernikahan harus dibatalkan. Ya, pernikahan harus dibatalkan. Ya, maka di sini istri tidak berhak untuk mendapatkan mahar. Ini yang pertama. Yang kedua, mahar juga menjadi gugur manakala terjadi khulu. Manakala terjadi khulu. Apa itu khulu? Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak siapa? Pihak istri. Yang namanya perceraian itu kan pada dasarnya ada di tangan siapa? Suami atau di tangan istri? Di tangan suami. Tapi istri bisa menggugat cerai melalui proses yang dinamakan dengan khulu. Ya. Kalau terjadi khulu, maka ya, apabila sang istri sudah menerima mahar, maka mahar itu dikembalikan. Ya. Jika mahar itu masih berstatus sebagai hutang, maka apabila terjadi khulu, ya, kewajiban suami untuk menyerahkan mahar menjadi menjadi gugur. Ya, menjadi gugur. Ya. Nah, ini ya kondisi yang kedua. Jika terjadinya khulu. Apa tadi khulu? Gugatan perceraian yang diajukan oleh siapa? Pihak istri. Ya, kalau itu terjadi maka ya mahar menjadi gugur. Ya, mahar menjadi gugur. Ya. Walaupun misalnya kalau misalnya khulunya terjadi setelah beberapa tahun pernikahan, ya, pastinya kalau sudah beberapa tahun pernikahan kan biasanya mahar sudah habis, betul nggak? Ya, itu gimana? Gimana mahar dikembalikan padahal itu berat bagi seorang istri? Ya, kata para ulama tidak mesti mahar dikembalikan. Ya, pada dasarnya maharnya dikembalikan, tapi boleh juga kedua-duanya mengadakan kesepakatan perdamaian. Gimana kalau sejumlah harta yang disepakati aja? Ya, itu diperbolehkan. Ya, misalnya dahulu sang suami memberi maharnya besar 100 juta misalnya. Terus istri menggugat cerai. Ketika menggugat cerai dia punya uang berapa? 100 juta. Ya udah, sebelum bercerai mereka sepakat dulu gimana? Ya, diadakan tawar menawar. Ya, boleh nggak saya bayar 20 juta aja lah? Saya udah nggak kuat sama kamu, udah nggak cinta lagi, misalnya seperti itu. Ya, itu boleh. Sejumlah harta yang disepakati boleh. Ya, itu terkait dengan khulu. Nanti ada pembahasannya tersendiri tentang khulu ketika kita memasuki pembahasan tentang talak. Baik, yang ketiga adalah al-ibra. Ya, al-ibra atau artinya adalah sang istri merelakan. Ya, merelakan artinya dalam arti membebaskan beban mahar. Ini manakala maharnya bersifat hutang. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa mahar itu boleh statusnya hutang. Ya, kalau selama ini kita dengar-dengar di pernikahan atau akad nikah itu selalu yang kita dengar itu dibayar tunai, kan seperti itu ya. Ya, kalau mahar itu biasanya di akad-akad nikah kan kita dengar ya bahwa mahar itu dibayar tunai, kemudian sah, nah, gitu. Padahal mahar itu sebagaimana kita pernah sampaikan tidak mesti dibayar tunai. Ya, boleh dicicil, boleh sebagian dibayar, sebagian ditangguhkan. Jadi bayar DP dulu boleh. Dibayar DP dulu boleh, atau keseluruhannya dibayarnya nanti. Ya, dibayar nanti boleh. Nah, manakala si mahar ini bersifat hutang, maka menjadi gugur manakala sang istri merelakan. Sang istri memang membebaskan sang suami. Ya sudah, hutang kamu ya terkait mahar yang harus dibayarkan ke saya anggap lunas, misalnya seperti itu. Ya, maka kewajiban sang suami untuk membayar mahar menjadi gugur. Ini yang ketiga. Yang keempat, hibah. Hibah dalam arti bahwa sang istri menghibahkan, menghadiahkan. Ya, menghadiahkan atau memberikan atau menyerahkan. Ya, menyerahkan
maharnya kepada siapa? Kepada suami. Ya, dan ini sering terjadi dalam pernikahan. Awal-awal pernikahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya walhamdulillah biasanya istri-istri di Indonesia ini baik-baik. Ya, biasanya maharnya ya dia kasih ke kita untuk membantu kesulitan ekonomi. Ya, misalnya kita harus bayar kontrakan misalnya. Ya, kita nggak punya, terus sang istri merelakannya, udah ini bayar, dijual aja emasnya misalnya, seperti itu. Ya, nah, itu biasa terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi gugurlah kewajiban untuk membayar mahar manakala sang istri menghibahkan. Ya, kan bisa jadi dia pegang mahar terus dikasihkan ke suaminya, bisa jadi statusnya hibah, bisa jadi statusnya hutang. Ya, kalau statusnya hutang, maka sang suami di kemudian hari harus mengembalikan. Ya, tapi kalau dia hibahkan, maka ya kewajibannya untuk membayar kembali mahar tersebut menjadi gugur. Ini keempat kondisi, ya, empat kondisi di mana mahar menjadi gugur. Mahar menjadi gugur dalam arti kewajiban suami untuk membayar mahar menjadi gugur, atau hak istri terhadap kepemilikan mahar ya menjadi gugur. Yang pertama tadi terjadinya pemutusan hubungan antara suami dan istri disebabkan oleh pihak istri. Ya, disebabkan oleh pihak istri. Misalnya istrinya murtad, atau istrinya misalnya memiliki aib, ya, yang memiliki aib yang menurut penilaian pengadilan atau hakim di pengadilan agama, ya, misalnya si pernikahan itu harus dibatalkan, harus difasakh, harus dibatalkan. Ya, maka di situ mahar menjadi gugur. Dengan catatan ini terjadi sebelum dukhul. Terjadi sebelum dukhul. Di antara makna dukhul adalah khalwat, bahwa suami istri berdua-duaan dalam ya satu ruangan yang tertutup, ya, yang memungkinkan keduanya, mohon maaf, bisa melakukan hubungan badan. Ini makna yang pertama. Dan makna dukhul juga artinya adalah bahwa kedua-duanya telah melakukan senggama atau hubungan suami istri. Jadi ini pertama, ya, mahar menjadi gugur manakala terjadi pemutusan hubungan antara suami dan istri disebabkan oleh pihak istri. Yang kedua, terjadinya khulu. Terjadinya khulu, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak siapa? Istri. Yang ketiga, ibra, bahwa sang istri membebaskan kewajiban suami untuk membayar mahar manakala mahar tersebut statusnya adalah hutang. Ya, dan keempat adalah ketika sang istri menghibahkan maharnya kepada siapa? Kepada suami. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan tentang mahar. Baik, kemudian kita membahas ya tema berikutnya, yaitu tentang walimah. Walimatul urs. Walimatul urs. Yang benar pakai sin kecil, bukan sin besar. Biasanya di undangan-undangan itu ditulis walimatul urs pakai sin. Yang betul bukan urs tapi urs biasa, urs. Ya, walimatul urs. Urs artinya mempelai. Walimah artinya apa? Walimah itu, walimah artinya pesta makan, makan-makan walimah itu. Ya, makanya dalam fikih itu banyak pembahasan tentang walimah. Ya, ada walimatus safar, walimatul urs, apalagi di tradisi di Indonesia. Di Indonesia ini acara makan-makan banyak kan? Pindah rumah makan, betul nggak? Naik jabatan makan, apalagi serba makan-makan. Boleh nggak? Boleh, ya boleh. Cuma biasanya kalau masakan Indonesia ini dicampur-campur dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Ya, biasanya baca surat Yasin kan gitu. Mati baca surat Yasin, ya kan? Kelahiran baca surat Yasin, pindah rumah baca juga surat Yasin dan lain sebagainya. Ya, tapi pada dasarnya walimah itu boleh-boleh saja. Walimah itu artinya makan-makan. Walimatul urs, acara makan-makan disebabkan adanya ya pernikahan antara ya seorang laki-laki dan seorang wanita. Nah, apa hukum walimatul urs? Hukum mengadakan. Berarti yang mengadakan kan adalah mempelainya, betul nggak? Apa hukum mengadakan walimatul urs? Hukum mengadakan walimatul urs itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan.
Ya. Acara inti dari walimah itu apa? Acara inti dari walimah itu ya makan-makan. Bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lain. Yang lainnya cuma ya tambahan-tambahan aja. Ya. Jadi walimah ya artinya adalah makanan yang dihidangkan di suatu acara. Walimatul urs berarti makanan yang dihidangkan di acara setelah seseorang mengadakan akad nikah. Ya, akad nikah. Urs artinya mempelai. Hukumnya apa mengadakan acara tersebut? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebab Nabi SAW ketika menikah beliau pun ya senantiasa mengadakan walimah, walaupun walimahnya juga kecil-kecilan. Ya, Nabi SAW ya karena mungkin kesederhanaan di zaman dahulu ya beliau mengadakan walimah, yaitu acara makan-makan. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah memberi saran kepada sahabat Abdurrahman bin Auf ya, seorang saudagar ya, saudagar di kalangan sahabat, di kalangan muhajirin. Ya pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW ya dengan penampilan orang yang sudah menikah. Kemudian ditanya Rasulullah, kamu menikahnya seorang gadis atau seorang janda? Ya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku menikahi seorang janda. Kenapa tidak menikahi seorang gadis saja? Ya. Lalu Abdurrahman bin Auf mengungkapkan atau mengabarkan kepada Rasulullah tentang alasannya kenapa dia menikahi seorang janda. Nah, di antara perbincangan antara Rasulullah dan sahabat Abdurrahman bin Auf, ya ada saran dari Rasulullah SAW agar sahabat ini mengadakan walimah. Kata Rasulullah SAW, aulim walau bisyah. Ya, aulim artinya adakanlah walimah, walaupun acara walimah itu hanya dengan bisyah, dengan memasak seekor kambing. Ya, aulim walau bisyah. Ya, adakanlah acara makan-makan walaupun hanya dengan seekor kambing. Walaupun hanya dengan seekor kambing, bukan berarti minimalnya seekor kambing, enggak. Tapi yang penting makan-makannya. Ya, agar pernikahan antara kedua insan fulan dan fulanah ini menjadi tersiar sehingga orang tahu, oh ini sudah menikah, sehingga tidak ada kecurigaan. Ya, itu tujuannya. Ya, Nabi SAW pun pernah mengadakan walimah yang sangat sederhana ketika beliau menikahi ibunda Safiyah. Ya, ibunda Safiyah. Faqad aulaman Nabi SAW ala Safiyatin atau ala Safiyata bihaisin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah ketika menikah dengan ibunda Safiyah, beliau mengadakan walimah, ya acara makan-makan. Acara makan-makannya sangat sederhana ketika itu, hanya dengan hais. Hais itu apa? Hais itu adalah kurma yang diambil bijinya, kemudian dicampur dengan akid. Ya, akid itu tepung susu. Ya, kalau zaman dulu itu susu itu dijemur jadi membeku, bukan membeku jadi jadi padat. Ya, dipadatkan. Kan zaman dulu nggak ada kulkas. Benar nggak? Zaman dulu nggak ada kulkas. Kalau kita kan misalnya memerah susu, kan susu yang kita perah nggak mungkin kita minum semua, betul nggak? Ketika kita minum semua kan kita simpan di freezer. Zaman dulu nggak ada freezer, bagaimana? Sama mereka dibuat akid. Ya, akid itu si susunya itu dijemur nanti dipadatkan, nanti menjadi seperti tepung, dicampur nanti dengan makanan. Ya, nah Nabi SAW ketika menikahi ibunda Safiyah, beliau mengadakan walimah sederhana, yaitu beliau menjamu para sahabatnya dengan makanan berupa hais. Hais itu adalah kurma dicampur dengan akid, ya, dicampur dengan akid. Akid adalah tepung yang berasal dari susu. Nah, itu walimah yang diadakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum mengadakan walimah. Hukum mengadakan walimah. Sekarang masalah yang selanjutnya adalah hukum menghadiri walimah. Ya, apa hukumnya menghadiri walimah? Ya.
Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Menghadiri walimah itu hukumnya apa? Wajib. Ya, menghadiri walimah hukumnya wajib. Kecuali seseorang memiliki uzur. Ya, kecuali seseorang memiliki uzur, satu. Yang kedua, ya, kecuali misalnya walimahnya terdapat di dalamnya kemaksiatan misalnya, maka tidak wajib kita untuk apa? Hadir. Ya, tapi pada dasarnya menghadiri walimah kalau kita memang diundang dan diundangnya secara khusus. Diundangnya secara apa? Khusus. Kalau diundangnya secara umum tidak wajib. Ya, diundangnya secara umum misalnya gimana? Undangannya di masjid misalnya, diumumkan di masjid, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, nanti habis sholat isya mohon kehadirannya. Ya, di rumah saya, ya, karena alhamdulillah saya menikah lagi misalnya, seperti itu misalnya aja. Misalnya itu kan umum, apa, pengumuman apa umum, apa undangan secara apa umum, tidak ditujukan secara langsung. Atau pengumumannya di grup, kan itu umum, benar nggak? Kalau di Japri berarti sudah khusus, apalagi dikirim apa undangan secara khusus kepada yang terhormat, Bapak Doktor, Profesor Doktor ME, MSc, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Nah, itu khusus, itu wajib. Pada dasarnya apa? Wajib. Ya, berdasarkan beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, ya, untuk menghadiri walimah, falyatiha, maka hendaknya dia apa? Menghadirinya. Ya, perintah. Ya, maka hendaknya ia menghadirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Wah, ini lebih tegas lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka da'wata," dan barang siapa meninggalkan, ya, artinya tidak hadir dalam undangan, dakwah artinya undangan, tidak menghadiri undangan, faqad 'asallaha wa rasulahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan siapa? Rasulnya. Ya, maka dari itu mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa menghadiri walimah itu hukumnya apa? Wajib. Khususnya, ya, yang paling penting adalah walimatul urs, acara makan-makan karena apa? Pernikahan. Adapun yang lain ya hukumnya sunnah, misalnya orang mau bersafar, orang tasyakuran dan lain sebagainya, itu tidak wajib. Tetapi ya ditekankan untuk hadir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk ketawaduan, ya, kerendahan hati yang diajarkan oleh Rasulullah adalah, ya, memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Undangan apa? Undangan makan. Walaupun makanannya sangat apa? Sederhana. Ya, kata Rasulullah, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Seandainya aku diundang, ya, dalam acara makan-makan, walaupun makan-makannya cuma kura itu adalah apa, kakinya kambing yang dagingnya sedikit, la ajabtu, ya, niscaya pasti aku akan apa? Menghadirinya. Itulah ketawaduan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca-baca hadis yang kayak gitu kita merasa malu sendiri. Ya, khususnya sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sering merasa apa? Sok sibuk. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia yang super apa? Super sibuk. Beliau kalau diundang makan hadir beliau. Kalau kita kan pilih-pilih dulu. Wah, kira-kira orangnya gimana nih? Wah, ini kayaknya paling-paling cuma nasi uduk aja, nggak hadir ah. Giliran ada calon presiden ngundang, hadir dia. Misalnya seperti itu. Nah, ini bentuk apa? Ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita,
ya berusaha untuk bisa mempraktekannya. Rasulullah itu kalau diundang makan. Makanya kan wanita Yahudi aja mengundang dia hadir, betul nggak? Seorang wanita Yahudi mengundang dia, Rasulullah SAW pun apa? Hadir. Nah, apalagi walimatul urs, yang sangat ditekankan bahkan mayoritas ulama, ya mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri walimatul urs itu pada dasarnya hukumnya wajib. Bagaimana kalau kita berpuasa? Ya, bagaimana kalau kita apa? Berpuasa. Ya, maka para ulama memperinci puasanya puasa apa? Puasa wajib atau puasa apa? Sunnah. Puasa wajib misalnya puasa Ramadan. Orang mengadakan walimah di bulan apa? Ramadan. Kayaknya nggak ada kayaknya. Ya, misalnya aja. Ya, kita nggak lagi puasa wajib. Bagaimana? Maka tetap datang, tapi kita tidak perlu apa? Membatalkan puasa. Cukup mengucapkan doa, salam dan lain sebagainya. Ya, kalau kita puasanya puasa sunnah atau puasa wajib yang sebenarnya bisa diganti di hari lain, apa yang lebih baik kita lakukan? Membatalkannya atau tetap puasa? Sekiranya dengan membatalkan, ya, yang mengundang kita menjadi senang, maka disunnahkan, dianjurkan kita apa? Membatalkan puasa tersebut. Sekiranya kita dengan menyantap makanan yang ia hidangkan, sekiranya dia menjadi senang, maka disunnahkan kita untuk apa? Membatalkan puasa kita. Nah, ini hukum menghadiri walimah. Apa saja adab-adab atau mohon maaf bukan adab, uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak hadir dalam walimah, ya? Apa saja? Yang pertama adalah adanya uzur seperti sakit. Ya, seperti apa? Sakit. Seperti juga misalnya adanya rasa takut, misalnya perjalanan yang kita tempuh itu tidak aman, atau apa saja kata para ulama, uzur-uzur yang membolehkan kita tidak hadir pada sholat Jumat. Uzur-uzur yang membolehkan kita tidak hadir pada sholat apa? Jumat, seperti sakit, seperti rasa takut, seperti takut kehilangan harta, ya, misalnya kondisi tidak aman, misalnya jalan yang ditempuh itu sulit karena banjir dan lain sebagainya, atau karena kita terikat suatu pekerjaan di mana kita tidak bisa izin. Ya, kata para ulama, misalnya kita karyawan tidak boleh izin untuk menghadiri apa? Walimah, maka itu insya Allah adalah merupakan uzur untuk tidak menghadiri apa? Walimah, adalah uzur untuk tidak menghadiri walimah. Baik, pembahasan berikutnya tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Ya, hak dan kewajiban suami dan istri. Baik, di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Ya, surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menjadi pokok atau dasar tentang masalah, ya, hak suami dan apa? Istri. Tentunya selain ayat-ayat lainnya. Ya, di antara ayat yang sangat atau menjadi prinsip atau landasan dalam permasalahan hak suami istri di antaranya adalah ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki-laki itu adalah pemimpin bagi para apa? Wanita, yaitu para suami adalah pemimpin bagi para istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, atas karunia yang Allah telah lebihkan terhadap sebagian kalian atas sebagian lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan dalam aturan Islam ini bahwa pemimpin keluarga itu adalah siapa? Laki-laki, ya, yaitu suami bukan istri. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena mereka telah memberi nafkah dari harta mereka. Fas-salihat, maka wanita-wanita yang salih itu qanitat, mereka adalah, ya, wanita-wanita yang patuh, hafidhatul lil ghaib, yang menjaga
lil ghaib, dalam kondisi ghaib. Maksudnya menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, demikian pula hartanya dalam kondisi suaminya tidak ada. Bima hafizallah, sebab Allah telah menjaganya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takut mereka melakukan nusyuz. Nusyuz itu artinya apa? Pembangkangan. Artinya tidak taat kepada siapa? Suami. Fa'idhuhunna, maka berilah mereka peringatan. Wahjuruhunna, atau hajarlah mereka. Hajar dalam arti boikotlah, diamkanlah mereka. Ya fil madaji'i, di tempat tidur. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ya, kalau tahapan satu tidak mempan, kemudian tahapan kedua tidak mempan, maka boleh kita melakukan tahapan yang ketiga, yaitu apa? Memukul. Itu pun pukulan yang tidak apa? Tidak melukai. Ya. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka para wanita itu ya mentaati kalian, maka janganlah kalian menyulitkan atau mempersulit mereka. Ya, ini diantara ayat yang menjadi dasar pembahasan tentang hak suami dan hak apa? Istri. Jadi dalam ayat ini disampaikan bahwa pemimpin dalam keluarga itu adalah siapa? Suami. Ya, pemimpin dalam keluarga itu adalah suami, sebab Allah lah yang telah menetapkannya, dan sebab suamilah yang telah apa? Memberi apa? Nafkah. Dan istri yang soleh itu bagaimana? Yang patuh, dan dia itu menjaga apa? Kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, harta suaminya juga ketika suaminya tidak apa? Tidak ada. Baik. Dalil lain yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa syahraha, ya, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati siapa? Suaminya. Qila laha, maka nanti di akhirat dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu ingin. Ya, dari pintu manapun yang kamu apa? Yang kamu ingin. Jadi wanita itu masuk surga gampang. Ya, cuma pelaksananya susah. Itu taat kepada siapa? Suami. Ya, kalau kita laki-laki masuk surga kita susah. Kalau kita mau masuk dari pintu puasa, kan kita harus puasa, benar nggak? Kalau kita mau masuk pintu apa? Misalnya tahajud, ya kita harus tahajud. Kalau kita mau masuk pintu sedekah, kita harus banyak apa? Sedekah. Ada nggak laki-laki yang dipanggil dari semua pintu? Jarang sekali. Adapun Abu Bakar, benar nggak? Ya, ada pun Abu Bakar yang sudah dipastikan kan, ketika Rasulullah menceritakan tentang pintu-pintu surga, ya kan, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah seorang laki-laki yang nanti dipanggil oleh Allah untuk masuk surga dari semua pintu itu? Ya, semua pintu surga. Kata Rasulullah, ada. Siapa? Kamu, Abu Bakar. Betul nggak? Nah, kalau kita mau masuk surga gimana? Ya tergantung amalan kita yang paling banyak mana. Kalau kita rajin sedekah, masuk dari pintu ini. Kalau kita rajin apa? Puasa, masuk dari pintu puasa. Kalau wanita, dari semuanya bisa. Dari semuanya bisa. Asal dia taat sama siapa? Suami. Tidak ada amalan sunnah ini yang lebih utama bagi wanita daripada taat kepada apa? Suami. Semua amalan sunnah semuanya itu masih di bawah taat suami. Karena itu nanti dibahas di sini, di antara hak suami adalah bahwa sang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izin siapa? Suaminya. Nggak boleh dia puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Nggak boleh dia sholat jamaah ke masjid kecuali atas izin siapa? Suaminya. Jadi taat pada suami itu adalah amalan yang paling tinggi. Karena itu berat. Karena berat, maka ini pahalanya besar. Itu dia dipanggil dari apa? Pintu manapun. Dia mau masuk dari pintu surga dari mana saja. Nanti pintu surga itu wow,
penuh dengan orang, rebutan masuk. Ya, perempuan tinggal lihat mana yang kosong, dia masuk situ. Ya, tapi memang berat ya untuk taat kepada apa? Suami. Apalagi suaminya ribet, banyak permintaan. Ya, suami ribet, banyak permintaan. Biasanya suami itu kan ribet, banyak permintaan. Benar nggak? Kalau makan aja ribet, ya kan? Istri baru ngidangin, baru duduk, kita suruh dia ambil sendok, benar nggak? Udah ambil sendok, datang lupa, kita ingin garpu, kita suruh lagi dia apa? Ya, ambil garpu dan seterusnya seperti itu. Ya, tapi kalau istri itu sabar, mau taat kepada suami selama bukan kemaksiatan, maka itu adalah sebuah ketaatan yang besar yang pahalanya adalah nanti di akhirat kelak dia dibolehkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia apa? Inginkan. Ini kan keutamaan luar biasa. Ya. Kalau kita laki-laki ya mau masuk dari pintu puasa ya kita harus banyak puasa. Kalau kita mau masuk dari pintu sedekah harus banyak apa? Sedekah. Nah, ini wanita bisa masuk surga dari pintu manapun. Syaratnya adalah kata Rasulullah menjaga sholatnya, menjaga puasa wajibnya, menjaga kehormatannya dan taat kepada siapa? Suaminya. Jadi apa saja kewajiban-kewajiban istri yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan hak suaminya? Di antaranya yang pertama ya mentaati perintah suaminya selama perintah itu tidak mengandung apa? Kemaksiatan. Selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang terbaik, kata Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wanita terbaik. Siapa sih wanita terbaik itu, kriterianya apa? Kata Rasulullah, allati tuti'ahu idza amar. Wanita yang terbaik itu adalah yang taat apabila diperintahkan oleh siapa? Suaminya. Wa tasurruhu idza nazar. Ya. Dan membuatnya senang, membuat suami senang apabila suami melihatnya. Ya, suami melihatnya, wah, suami menjadi apa? Senang. Nah, ini berat ini. Kadang-kadang istri dilihat dalam kondisi cemberut. Ya enggak? Ya. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi. Dan dia adalah seorang wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga harta siapa? Suaminya. Ya, menjaga harta suaminya. Ini kata Nabi SAW adalah wanita yang terbaik ya. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan di antara kriteria wanita yang terbaik itu adalah yang taat kepada suaminya apabila suaminya apa? Memerintahkannya. Selama perintahnya itu tidak mengandung apa? Kemaksiatan. Sebab kata Rasulullah SAW, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan terhadap suatu perintah yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya berlaku pada hal-hal yang ma'ruf. Ini yang pertama. Yang kedua, antaqarra fil bait wa la takhruj illa bi idznihi. Di antara kewajiban wanita adalah menetap di dalam rumah suaminya dan tidak boleh keluar kecuali atas izin siapa? Suaminya. Dia tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersolek, bersolek, bertabarruj. Bertabarruj itu artinya menampilkan, memperlihatkan auratnya, memperlihatkan keindahan tubuhnya. Tabarrujal jahiliyatul ula, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita di zaman jahiliyah terdahulu. Jadi di antara kewajiban istri adalah menetap di rumah suaminya dan tidak keluar kecuali atas apa? Izin suaminya. Ya. Apakah setiap keluar harus izin? Ya, yang sekiranya suami mengizinkan karena kebiasaan, ya itu nggak usah izin. Ya, misalnya ke warung itu kan nggak usah izin. Atau beli tahu, ada tukang tahu depan rumah, masa setiap keluar harus izin? Kan enggak. Yang sekiranya ya si suaminya mengizinkan tidak perlu izin. Tapi misalnya keluar kota misalnya, atau pergi dengan saudara-saudaranya piknik ataupun yang lain, maka itu semua harus izin kepada siapa? Sang suami.
Yang ketiga adalah memenuhi panggilan suami. Ya, memenuhi panggilan suami apabila suami ingin melakukan hubungan suami istri. Ini hukumnya wajib. Ya, selama ya sang suami tidak membahayakan istrinya, dan yang kedua adalah ya selama tidak dalam kondisi haid. Ya, dalam kondisi itu maka wajib bagi istri untuk memenuhi keinginan siapa? Suaminya. Dan selama tidak mengalihkannya dari ibadah-ibadah yang wajib. Jadi istri wajib memenuhi panggilan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri selama tidak membahayakannya. Tidak membahayakannya misalnya dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit dia tidak wajib untuk memenuhi panggilan siapa? Suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Yang kedua tidak dalam kondisi haid. Yang ketiga adalah tidak menghalanginya untuk melaksanakan ibadah yang wajib. Misalnya ibadah puasa Ramadan. Ya, ibadah puasa Ramadan. Kalau sang suami mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri, maka tidak boleh sang istri untuk mentaati keinginan suami. Baik, yang keempat, alla ta'dzan li ahadin an yadkhula baitahu illa biidznih. Yaitu seorang istri tidak boleh mempersilahkan siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali atas izin siapa? Suaminya. Jadi sang istri tidak boleh mempersilahkan siapapun untuk masuk ke dalam rumah suaminya ya kecuali atas izin dari suaminya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innalakum alaihinna alla yuti'anna furushakum ahadan takrahunahu. Ya, atau alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan di antara hak kalian wahai para suami yang wajib dilaksanakan oleh istri adalah alla yuti'na furushakum, tidak mempersilakan siapapun untuk menginjakkan kakinya ke dalam rumahmu. Furus artinya adalah hamparan, maksudnya rumah. Ya, tidak mempersilakan, bahwa wanita tidak boleh mempersilahkan siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya takrahunahu, yaitu orang-orang yang engkau tidak sukai. Artinya kalau seorang wanita ingin mempersilahkan seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya, maka ya harus izin kepada siapa? Suami. Berarti suami berhak untuk melarang siapapun untuk masuk ke dalam siapa? Rumahnya. Dia berhak. Ya, berhak. Misalnya wanita-wanita yang dia sukai, yang suka ghibah misalnya, boleh, kamu jangan masukkan teman kamu yang ini masuk ke rumah, boleh-boleh aja. Ya, itu hak siapa? Hak suami. Baik, ini yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah alla tasuma siyama tatawwu'in wa zawjuha hadirun illa biidznih. Yang kelima, kewajiban istri yang menjadi hak bagi suaminya adalah bahwa seorang istri tidak boleh melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya ada, ya, ada bersamanya, illa biidznihi, kecuali atas izin suaminya. Jadi seorang istri tidak boleh dia melakukan puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Kemudian yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa biidznihi wa la ta'dzan fi baitihi illa biidznihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ah, tidak halal bagi seorang wanita antasuma, untuk berpuasa. Ya, antasuma. Ini kan menunjukkan betapa besarnya hak siapa? Suami. Puasa yang sunnah jadi haram. Puasa yang sunnah jadi haram. Puasa sunnah hukumnya. Tapi ketika dilakukan oleh wanita dan suaminya ada di rumah, nggak keluar kota misalnya, nggak ada tugas, nggak lagi sedang bekerja, suaminya ada di rumah, haram bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah, illa biidznihi, kecuali atas izin suaminya. Wala ta'dzan fi baitihi illa biidznihi, dan dia tidak boleh mempersilahkan siapapun masuk ke dalam rumahnya illa biidznihi, kecuali atas izin dari suaminya. Kemudian yang keenam,
alla tunfiq min malihi illa biidnihi. Seorang istri tidak boleh membelanjakan harta suaminya bukan harta dirinya, harta suaminya. Seorang istri tidak boleh membelanjakan atau memakai harta suaminya illa biidnihi, kecuali atas apa? Izin suaminya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunfiq imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita membelanjakan harta apapun dari rumah suaminya, yaitu milik suaminya, illa biidni zawjiha, kecuali atas izin suaminya, Kemudian yang ketujuh, di antara kewajiban wanita adalah melayani suaminya. Melayani apa? Suaminya. Batasan melayani itu seperti apa? Ya. Bagi wanita wajib untuk melayani siapa? Suaminya. Melayaninya seperti apa? Yang paling ringan bagi wanita adalah mazhab Hambali. Yang paling ringan bagi wanita adalah mazhab apa? Hambali. Menurut mazhab Hambali, kewajiban wanita dalam melayani itu hanya soal kebutuhan biologis saja. Hanya soal kebutuhan apa? Biologis saja. Yang lain tidak wajib. Yang lain jadi kewajiban suami. Misalnya masak nasi. Itu. Masak nasi. Kewajiban istri atau kewajiban suami? Ya. Bapak-bapak kira-kira pilih mazhab mana nih? Kalau ibu-ibu milih mazhab Hambali enak. Tapi ngikut mazhab suaminya harusnya. Kalau dalam mazhab Hambali itu melayani itu hanya soal kebutuhan biologis saja. Karena itu kebutuhan biologis itu sejajar dengan masalah nafkah. Kalau dia tidak melakukan itu berarti nafkah juga tidak. Ya. Nah, untuk masalah melayani kalau dalam mazhab Hambali itu hanya masalah kebutuhan biologis saja. Untuk lainnya bukan apa? Bukan kewajibannya. Bahkan menjadi kewajiban suami. Menjadi kewajiban suami adalah menyediakan kebutuhan istri. Misalnya makan dia, ya. Kamu makan apa pagi-pagi ini? Nasi uduk. Udah, suami keluar beli nasi uduk untuk istrinya. Kamu makan apa sekarang? Gulai kambing. Suami entah dia masak gulai kambing atau dia suruh orang untuk masak atau membeli. Ya, itu. Ya. Jadi tadi kita singgung masalah bahwa di antara kewajiban istri adalah melayani siapa? Suaminya. Nah, batasannya sampai di mana kewajiban istri itu untuk melayani siapa? Suaminya. Tadi kita sampaikan yang paling ringan, pendapat paling ringan. Ya, paling ringan bagi siapa? Bagi istri. Pendapat paling ringan bagi istri adalah pendapat Hambali. Jadi dalam mazhab Hambali, kewajiban istri terkait dengan pelayanan untuk suaminya adalah hanya terkait kebutuhan apa? Biologisnya saja. Ya, hanya terkait dengan kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan biologis saja. Ya, selain itu tidak wajib. Masak nggak wajib. Bahkan wajib bagi suami menyediakan makanan untuk siapa? Istrinya. Kalau istrinya doyan makan gimana? Wah, itu. Ya, kata ada candaan seorang ulama, ya. Wajib bagi seorang suami untuk menyediakan makanan apa? Makanan bagi siapa? Istrinya. Walaupun istrinya ini doyan makan. Kalau dia ya ditakdirkan oleh Allah untuk menikahi seorang istri yang doyan makan, maka itu adalah musibah yang dia wajib bersabar atasnya. Wajib bersabar atasnya. Nah, kalau dalam mazhab Hambali itu ringan sekali untuk pihak siapa? Istri. Jadi misalnya makanan, justru suamilah yang harus menyediakannya. Menyediakan makanan buat siapa? Istri, karena sang suami wajib untuk memenuhi kebutuhan istri. Di antara kebutuhannya adalah apa? Makanan. Ya, makanan harus disediakan. Ya, itu dalam mazhab apa? Hambali. Tetapi dalam mazhab jumhurul ulama tidak. Ya, pelayanan istri tidak hanya terbatas pada apa? Soal kebutuhan biologis saja. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dianggap beliau itu terlahir dari lingkungan Hambali, ya, beliau menyelisih pendapat Hambali sendiri. Beliau mengatakan seperti ini,
Ulama beda pendapat tentang masalah wajibkah seorang wanita untuk melayani suaminya, ya, untuk merapikan perabotan rumah misalnya, firasil manzil, wa munawalati ta'am, untuk menyediakan makanan, wasyarab, dan untuk membawa minuman, wal khubz, menyediakan roti, wat tahan, dan untuk membuat adonan makanan, bahkan menyediakan makanan untuk hewan ternaknya, ya, mislu alaf dabati, seperti ya makanan untuk hewan ternaknya, wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya. Apakah itu wajib? Kata Ibnu Taimiyah, faminhum man qala la tajibul khidmah. Di antara ulama ada yang mengatakan itu enggak wajib. Kata Ibnu Taimiyah, wa hadzal qaulu dhaif. Perkataan ini lemah, kata Ibnu Taimiyah, walaupun ini adalah mazhabnya sendiri, mazhab Hambali. Kata fi qauli man qala la tajibu alaihi al-isyrah wal wat'u. Yaitu sama saja seperti orang yang mengatakan tidak wajib untuk menggaulinya dengan baik, bahkan berhubungan dengan cara yang baik. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban istri itu enggak sekedar masalah kebutuhan biologis, tetapi juga terkait masalah-masalah lain seperti membereskan rumah, ya, mengurus anak, apalagi mengurus anak, ngepel, nyetrika, ya, antar jemput anak sekolah, ya Allah kasihan. Apalagi banyak, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kalau Saudi Arabia kan mayoritas mazhabnya Hambali, benar nggak? Kalau kita lihat di Saudi Arabia, yang belanja itu siapa? Suami yang belanja, ya. Makanya banyak pembantu-pembantu pergi kemana? Ke negara Timur Tengah, benar nggak? Karena mereka menganutnya mazhab Hambali. Jadi wanita itu kerjanya ya cuma untuk melayani suami dalam urusan dalam urusan biologis saja. Untuk anak yang ngurus siapa? Pembantu. Masak siapa? Pembantu, dan lain sebagainya, ya. Karena mereka menganut mazhab Hambali. Adapun ulama lain mengatakan tidak. Apa yang berlaku di masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur. Apa yang berlaku di masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur kewajiban seorang istri. Tentunya antara satu masyarakat dengan masyarakat lain beda, benar nggak? Masyarakat di perkampungan sama di perkotaan sama nggak? Beda. Kalau di perkampungan mungkin istri kerjanya di dapur terus, ya kan? Ada di sebuah daerah itu suami itu makan pagi, siang, sorenya harus beda, ya, dan harus hangat terus. Ya, jadi terus-terusan wanita kerjaannya cuma di mana? Di dapur. Tapi itulah yang berlaku. Ya, itulah yang yang berlaku. Jadi mayoritas ulama mengatakan terkait dengan kewajiban istri itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Itu dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Tentunya antara satu masyarakat dengan masyarakat lain beda. Misalnya antara Solo dengan Jakarta, ya mungkin beda. Ya, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat tertentu. Tapi itu pun sebenarnya masih bisa kita antara suami istri itu, ya, sama-sama membuat kesepakatan. Sama-sama membuat kesepakatan. Boleh membuat kesepakatan. Bahkan sang istri sebelum menikah dia mengajukan persyaratan boleh. Ya, sang istri sebelum menikah mengajukan persyaratan boleh. Dia wajib gak menyusui anaknya sendiri? Dia wajib gak? Menyusui anaknya sendiri wajib gak? Enggak. Dia boleh, dalam Al-Quran boleh dia meminta upah atas penyusuannya, ya, karena anak itu nasabnya kembali ke siapa? Anak itu kembalinya ke siapa? Kepada suami kan, bukan ke istri kan, ya. Tapi yang berlaku di Indonesia kan seolah-olah wajib, benar nggak? Seolah-olah wajib. Jadi boleh-boleh aja, itu kan dasar hukum. Dasar hukum kalau misalnya berselisih, maka dasarnya adalah sang istri wajib melayani suami sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat. Dan itu yang di Indonesia kalau tidak salah seperti itu. Ini misalnya yang saya baca di kompilasi hukum Islam, ya. Dalam kompilasi hukum Islam terkait dengan kewajiban istri disebutkan, di antara kewajiban istri adalah nomor 2 adalah istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga. Ya, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Berarti kompilasi hukum Islam ini mengikuti mazhab jumhur, tidak mengikuti mazhab apa? Hambali. Ya, jadi istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Nah, itu hukum dasarnya. Tapi boleh antara suami istri ya mengadakan apa? Kesepakatan. Misalnya soal soal nafkah. Kan kita masing-masing beda soal nafkah, betul nggak? Ada yang misalnya setiap hari dikasih uang istrinya, ada yang dikasihnya per bulan, betul nggak? Ya, itu sesuai kesepakatan. Bahkan sebelum terjadinya akad nikah pun sang istri boleh mengajukan persyaratan-persyaratan. Misalnya persyaratannya, misalnya nih istri mengajukan persyaratan, saya nggak mau dipoligami misalnya, boleh. Atau mengajukan persyaratan misalnya, saya nggak mau tinggal kecuali di Jakarta aja, boleh seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya terkait dengan kewajiban istri terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi intinya tadi, yang paling ringan bagi suami mazhab yang paling ringan bagi istri mazhab apa? Hambali. Tapi mayoritas ulama berpendapat dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Dan kalau lihat zaman dahulu, zaman sahabat, para istri itu sangat-sangat melayani suaminya. Di antaranya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar itu suaminya siapa? Suaminya Asma siapa? Zubair. Asma itu di antara kerjaannya setiap hari memberi makan kepada kuda-kudanya milik Zubair. Kuda-kudanya milik Zubair yang ngasih makanan siapa? Asma. Di antaranya juga adalah Fatimah, pernah bekerja melakukan pekerjaan rumah tangga sampai tangannya ini kasar, terus minta kepada Rasulullah agar diberikan seorang apa? Seorang budak, tapi Rasulullah nggak ngasih. Tapi diajarkan oleh Rasulullah agar Fatimah dan Ali setiap malam membaca zikir. Zikir apa? Siapa yang tahu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar berapa kali? 34. Jadi ini ajarin nih kepada istri-istrinya nih. Jadi kalau merasa berat pekerjaan rumah tangga, suruh baca ini sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar berapa? 34 kali. Jadi walaupun jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban istri dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat, karena Allah mengatakan bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang berlaku. Itu dasar hukumnya. Tapi bisa antara suami istri mengadakan kesepakatan, atau bahkan seorang istri boleh sebelum terjadinya akad nikah mengajukan apa? Persyaratan-persyaratan. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Akhir da'wana alhamdulillah.